ada 1.000 warga kehilangan tempat tinggalnya, itu bencana atau bukan? Kalau 17.000 bencana atau bukan? Ayo, bencana. Nah, Bencana tapi juga. kenapa Rempang itu nggak jadi bencana ya? Pertanyaan luar biasa itu, Kang Ete. Ya, saya beberapa kali mengalami situasi gempa di Aceh Barat yang sebetulnya kerusakannya ringan, tetapi bencana justru terjadi karena kepanikan warga dan akses mitigasi bencana yang belum tertata. Sebelumnya perkenalkan saya Putu Hendra Wijaya, mewakili Yayasan Pujana Center Indonesia yang akan bersama-sama dengan rekan-rekan semua kita akan belajar bareng ya terkait pengenalan dan konteks pengelolaan risiko bencana. Dan karena sudah dibuka lewat webinar, maka sekarang kita akan memulai di sesi pelatihan pertama, sesi pengantar. Karena setelah sesi pengantar ini selesai, 4 kali kita akan memasuki sesi tematik yang sifatnya pilihan. Teman-teman yang kemarin belum bergabung, saya mengenalkan juga terkait pelatihan kita ini sebenarnya tajuk resminya adalah mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana. Dan dalam hal ini, Pujana Center Indonesia kerjasama dengan jejaring Lokadaya. Ya, sekarang saya mohon izin memperkenalkan moderator kita, Panji Agung Rahmatullah, panggilan akrabnya Mas Panji. Beliau saat ini menjabat sebagai program manager ya di Yayasan Pujana Center Indonesia. Iya, terima kasih Mas Hendra dan luar biasa sekali rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di dalam kuisis. Luar biasa, senang dan senang tentunya dijumpakan kembali di sesi perdana dalam rangkaian pelatihan daring bersama Lokadaya. Pelatihan ini adalah hasil kolaborasi antara Lokadaya dengan Pujono Center didukung oleh Canada Local for Initiative dalam rangka untuk memobilisasi sumber daya lokal dalam pengelolaan risiko bencana. Nah, hari ini temanya adalah tentang konsep dasar pengelolaan risiko bencana bersama orang yang memang sudah pakar ya di sana. Beliau juga cukup senior. Izinkan saya memperkenalkan pembicara trainer hari ini, yaitu Bapak Eko Tuguh atau yang biasa dikenal sebagai Kang Ete. Beliau meraih gelar doktor di ilmu alam dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009 yang lalu. Sebelumnya beliau juga adalah magister dari teknik geologi dan hari ini beliau tercatat sebagai koordinator dan juga ketua daripada PSMB UPN Yogyakarta gitu. Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, juga koordinator dari program Magister Manajemen Bencana di universitas yang sama, yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dan Kang Ete ini memiliki banyak sekali pengalaman di berbagai organisasi dan lembaga. Terus ya, demikian tentang Kang Ete. Mungkin tak perlu lagi berlama-lama Kang Ete. Langsung saja kita sambut dan spotlight untuk Kang Ete yang akan mengisikan tentang seperti apa konsep dasar pengelolaan risiko bencana di Indonesia itu. Monggo, Kang Ete, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini kalau dilihat pesertanya ini, sebagian besar nggak asing ya ini. Wah, para sufi dan guru di perbencanaan juga. Jadi, nah sementara judul yang dilontarkan ke saya ini kan obrolan halaman pertama dari cerita-cerita penanggulangan bencana. Ini ada 5 slide. Jadi bicara tentang konsep, bicara tentang karakter bencana di Indonesia, bicara tentang prinsip dasar PB seperti yang dimintakan, lantas sistem di nasional, serta bicara tentang sumber daya. Di sumber daya ini saya khususkan ke pengelola relawan. Jadi saya melihat ada sesat pikir sebenarnya ketika kita bicara sumber daya lokal atau sumber daya kawan-kawan begitu. Yang dipikirkan itu justru uang. Ya. Tapi sebenarnya yang penting adalah orang. Nah, karena itu nanti ada obrolan tentang itu. Jadi ada, tadi saya bilang ya, ini kita ngobrol tentang konsep bencana dulu. Kira-kira ada subpoin itu yang kita obrolkan. Pengertian, bencana bahaya, jenis bencana, risiko, dan aset berisiko.
paling sering menanyakan ulang tentang bencana dan bahaya karena di kita itu tersesatnya sering pada pemahaman itu gitu. Jadi bukan salah gitu. Karena kadang kita lupa ini kita sedang ngobrol di poin yang mana gitu. Nah, pertama ada pengertian bahaya dan bencana. Jadi nanti poinnya itu kita tahu kalau ada orang ngomong bahaya, berarti di pikiran kita, maka kejadian itu belum sampai berpotensi apa, merusak ya, dan ada kerusakan. Tapi ya hanya bicara kemungkinan aja gitu. Kalau ada bencana, maka kerusakan itu harus terhitung. Nah, kita coba ngobrolkan itu. Ya. Ajakan saya selalu melihat foto-foto semacam ini. Kalau teman-teman melihat foto ini, kesan apa ya yang didapat? Boleh jadi kalau nggak ada kesan, ya nggak apa-apa. Tapi kira-kira kesannya apa ya? Silakan teman-teman, raise Ya, hand, monggo. ini Oh, aja di apa di chat aja. oh baik. Ada porak-poranda, Kang Ete. Hancur, kesedihan, Nah, menyedihkan, chaos, apalagi itu. Terus kehancuran, malapetaka, katastrof, kerusakan, kerugian dari Mas Ismail Marzuki, harapan menurut Kak Samsul, Kak Ingrid dari Maluku, kerugian, Sunaring dari Relung Indonesia, korban jiwa kehilangan, ada tadi Amburadul dari Barakat. kalau pertanyaannya difokuskan ke sini, itu gimana? Alamiah apa enggak? Pelan atau cepat? Ya. Terus ada kerugian atau tidak? Ada Alamiah. kemampuan atau tidak? Bikin koma-koma aja ya. Ya, silakan rekan-rekan mohon dijawab seperti apa yang disampaikan Kang Ete, dijawab alamiah, koma, pelan atau cepat, koma, kerugian harta benda korban jiwa, koma, di luar kemampuan masyarakat, ya atau tidak. Di luar berarti di luar atau di dalam begitu ya Kak ya, Kang ya? Ya, di luar kemampuan masyarakat tuh atau di dalam ya. Kalau kita me- melihat itu nggak ada non alamiahnya deh, pasti alamiahnya dan pasti cepatnya, ya. Kayaknya ya pasti ada korbannya dan pasti di luar kemampuan warga. Nah, pertanyaan pertama kedua, alamiah atau enggak, cepat itu sebenarnya tidak bermakna dalam tanda petik apa-apa kaitannya dengan bencana. Nah, tapi bencana itu lebih ketika dua hal yang terakhir itu. Kalau lihat seperti itu, nah itu yang disebut bencana itu kayak gitu. Jadi ada kerugian harta benda dan korban jiwa. Dan orang nggak bisa mengelola. Gitu. Bencana itu tidak berurusan dengan alamiah atau non alamnya sebenarnya ketika dia jadikan bencana. Tidak peduli dia cepat atau pelan. Ya. Tapi ketika ada kerugian harta benda, korban, dan orang nggak bisa mengelola situasi itu seharusnya bencana. Mungkin beda kalau kita lihat slide berikutnya. Kalau dituntut kesannya sama, slide berikutnya, alamiah apa non alam, pelan atau cepat, ada kerugian atau benda atau enggak, ada kemampuan masyarakat atau tidak. Yang saya sebut nggak peduli alamiah sama non alam, nggak peduli juga pelan atau cepat. Tapi kayaknya ini nggak ada kerugian harta benda, nggak ada eh, apa, upaya yang dalam tanda petik sampai orang sambat begitu. Jadi masih dalam wilayah kelola orang. Maka kondisi itu hanya menjadi potensi bahaya aja stres berikutnya. Jadi kalau teman-teman lihat banjir, lihat gempa atau erupsi gunung api, yang sebenarnya orang masih bisa mengelola fenomena itu belum jadi bencana. Kita itu terlalu mudah bilang bencana. Yang sebenarnya faktanya itu adalah fenomena ancaman bencana. Belum jadi bencana. Biasanya kita pakai istilah-istilah ini. Yang pertama itu di Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 24 2007. Istilah itu menegaskan ya,
kalau dia mengancam, mengganggu, mengakibatkan timbulan korban jiwa dan macam-macam. Nah, yang berikutnya, yang dari UNSCR, kalimat atasnya mirip, tapi kalimat terakhirnya itu yang beda. Untuk menanggulangi, memulihkan diri dengan sumber daya, itu nggak bisa dilakukan. Jadi disebut bencana, kalau sudah ada kejadian, kerusakan, tapi nggak bisa mengelola, itu jadi bencana. Gitu. Sehingga kalau kejadian-kejadian yang lazim kita sebut bencana, seperti di gambar sebelahnya, A, B, C, itu mungkin ya kejadian banjir aja, gitu. Belum sampai pada itu bencana banjir. Gitu. Kalaupun agak dalam tanda petik maksa, mungkin kejadian di Bandung itu bolehlah. Gitu. Tapi itu juga nggak serta-merta. Wah, apa itu bukan bencana? Dari foto itu kita lihat, oh itu masih bahaya banjir. Tapi nanti akan merembet. Misalnya, kalau banjir ini kena ke aset warga yang dia karena kejadian itu kolaps, misalnya kena ke sawah, kebun, tembakau, yang dia menjadi gagal panen 1 tahun, kolaps, dia gagal mengelola banjirnya, kolaps di hasil panennya, baru bagi mereka bencana. Jadi bencana dan bahaya tidak serta-merta kita akan sebut dia bahaya, atau tidak serta-merta kita sebut bencana. Perlu argumen yang baik untuk siapa, bagi siapa. Kuncinya adalah dia bisa memulihkan diri atau enggak. Kalau dia nggak bisa memulihkan diri, ya masuknya di bencana. Slide berikutnya, kita juga sering bicara bencana itu kalau alamiah kayak tadi, atau berhubungan dengan alam. Padahal potensi bencana itu bisa macam-macam. Yang ada di sekitar kita itu adalah, contohnya adalah kegagalan teknologi. Kalau di ini kan ada 3 ya, alam, sosial. Kegagalan teknologi itu sering terjadi, tapi nggak masuk di dalam kategori itu. Tata kelola migas, tata kelola kars, tambang emas, batu bara, itu berpotensi bencana, tapi jarang. Bahkan pembangunan yang mismanagement itu bisa jadi bencana. Kira-kira begini, karena suatu kejadian ada 1.000 warga kehilangan tempat tinggalnya, ya, dan dia nggak bisa mengelola dalam waktu tertentu, itu bencana atau bukan? Ketik bencana, bukan bencana atau bukan? Bencana. Oke, kayaknya udah cukup bencana 8, 10. Kalau itu bencana, itu yang aku sebut 1.000 ya. Kalau 17.000 bencana atau bukan? Ayo, bencana. Nah, Bencana tapi juga. kenapa Rempang itu nggak jadi bencana ya? Pertanyaan luar biasa itu, Kang Ete. Ya, menarik. Slide berikutnya. Nah, terus ini di ragam bahaya dan bencana. Kadang kita suka ceritanya kan, wah ini ada jebakan Batman apa ya? Saya mencari cerita ini, anggaplah Jakarta. Ini kalau diganti Rempang itu juga. Saya mohon maaf buat teman-teman yang di luar Jakarta. Gitu. Ini jadi contoh, nanti teman-teman cari sendiri. Ya. Menjadi Jakarta ada banjir. Terus buat yang bisa jawab, polusi, kualitas udara, Konflik sosial. konflik sosial. Kalau kita klik Google slide berikutnya, nggak harus benar gitu ya. Tapi fenomenanya yang muncul akan seperti ini. Kembali, karena saya melihat ada banjir, ada kemiskinan, ada konflik, ada macam-macam gitu ya. Ini berarti kita perlu memilah mana nanti ada yang ancaman, bahaya itu ya, kapasitas, kerentanan, dan bencana. Jadi kalau pertanyaannya bencana kan, tapi kalau jawabannya konflik, jawabannya, konflik bisa jadi ya, misinan, kelompok rentan, apalagi begitu. Tidak itu toh. Kalau di pemahaman sebelumnya, maka disebut bencana itu kalau yang bikin Jakarta itu kolaps. Kalau bikin darurat. Karena itu di setiap kejadian bencana, yang dilakukan selalu bikin status
bukan status IG atau status apa ya. Pernyataan bahwa daerahku itu darurat, daerahku itu apa kolaps. Jadi pernyataan darurat itu adalah pernyataan kolaps, pernyataan nggak bisa mengelola. Ketika kita bicara apa bencana di Jakarta, ya, boleh jadi kejadian-kejadian yang ada di Jakarta, foto di depan ini bisa benar bisa enggak gitu. Ada yang memang menunjukkan dia kolaps atau dia tidak. Kalau itu di Jakarta ada leveling, ada orang yang memang kolaps darurat, ada yang tidak. Kita bisa apa baca di Jakarta misalnya ketika banjir ada berita orang kehilangan asetnya ke bawah begini. Tapi ketika banjir ada kelompok orang beritanya hotel makin ramai misalnya. Jadi menghindari bahaya itu macam-macam. Jadi menunjukkan bahwa satu bahaya yang sama di Jakarta saja misalnya itu nggak bisa kita sebut bencana bagi semua. Itu sebentar dulu gitu. Nanti kalau kita tiba-tiba begitu, ini bantuan bisa untuk semua. Makanya ada istilah yang paling berisiko adalah kelompok yang paling rentan. Jadi pada ancaman yang sama, kelompok yang paling rentan itu menjadi yang paling berisiko. Dan ini kan nyambung nanti pada pemahaman kita jangan sampai mencampuradukan antara fenomena yang bahaya dan bencananya. Nah, kalau di slide berikutnya tolong, yang di Indonesia lantas apa? Nah, kalau ini dilihat fenomenanya kayak gitu. Nanti kita bisa lihat ini mana dari fenomena-fenomena yang bikin kondisi darurat, bikin kolaps. Dari atas bawah itu misalnya kita lihat gempa di Sulawesi, gempa tsunami di Aceh, banjir di kayak Kerawang, longsor ada di Ponorogo. Gambar-gambaran ini sebagian besar berbicara tentang kolaps, tentang darurat. Jadi kalau gitu, kalau kita sebut bahaya, maka kondisi darurat itu sudah terjadi. Ya, kalau kita bicara bahaya, kondisi darurat itu belum ada. Jadi kenapa ya tadi kalimat pentingnya karena kita tidak bisa mengelola. Sudah angkat tangan, lempar handuk gitu. Jadi orang udah nggak bisa mengelola dirinya sendiri itu kalau di rumah sakit pasti masuk UGD. Gitu. Kalau masih bisa mengelola dirinya, masuknya SAL. Gitu. Bisa makan sendiri, bisa kayak gitu. Tapi udah GD itu udah. Jadi itu gitu. Nah, slide berikutnya. Di undang-undang itu definisinya ada bencana alam ialah, non alam ialah, sosial ialah. Ini dimaknai selalu itu sumbernya, akibatnya. Tapi sudah ada kolaps ya. Jadi kalau masih belum ada itu, definisi ini juga belum sampai makna itu. Jadi masih ada fenomena banjir, ya itu banjir aja. Masih ada apa konflik ya konflik aja. Masih ada kebakaran ya kebakaran. Belum kolaps. Nah, kolaps itu memang dari skala gede sampai kecil, satu unit yang kebakaran di Priok misalnya. Bencananya itu bukan level Jakarta itu. Level berapa RT di Priok misalnya gitu. Jadi ini apa namanya? Harus mengukur. Makanya kadang-kadang kalau ada kejadian bencana di Jakarta, itu levelnya perlu dijelaskan sebenarnya. Mau di apa sih sebenarnya itu hanya kampung aja, jangan sampai bicara bencana level kampung itu BNPB datang, nggak gitulah, nanti kelihatan kurang kerjaan. Slide berikutnya ada klasifikasi lain yang dipakai, teman-teman bisa browsing setelah itu. Ada hidrometeorologi, sosial, geologi, lingkungan, kimia, biologi. Slide berikutnya penjelasan yang lebih detailnya, silakan.
Nah, eh, ini menarik karena sebenarnya yang dibaca adalah bahayanya. Bencananya nanti bisa campur aduk. Gitu. Klasifikasinya terlebih di bahayanya, tidak di bencananya. Ketika eh, ada bahaya hidrometeorologi, hujan banjir begitu, maka boleh jadi itu berpotensi bahaya kimia bekerja. Jadi limbahnya meludak, jadinya meludak. Boleh jadi lingkungannya juga bekerja. Boleh jadi sosialnya juga akan bekerja. Bahaya sosialnya. Jadi kejadian bencana itu akan jadi overlapping, kehilangan kerusakan terhadap aset itu overlapping dari satu bahaya memicu yang lain, memicu yang lain. Ini menjadi menarik kalau misalnya, oh ini hidrometeorologi aja, kita tutup mata. Ya, ini bisa jadi biologis, bisa jadi kimia, bisa jadi uh, sosial. Gitu. Ya, jadi lewat begini kita jadi apa namanya uh, paham bahwa bahaya itu bicara, beda dengan bencana. Nah, ada klasifikasi lain. Kalau pecinta natural hazard itu ada klasifikasi-klasifikasi yang misalnya. Ini saya sampaikan agar kita nggak terlalu beriman pada klasifikasi tertentu gitu. Dia nggak bahas yang eh, bencana non alam, tapi alamnya saja. Ini sudah menjadi ramai kemana-mana. Dari yang pertama tadi tentang apa, bencana alam yang lebih ke geological, yang kedua ini ke hidrologi. Nah, ini aja udah ramai apa sudah ramai sehingga kalau ada klasifikasi nanti teman-teman dapat membagi secara lebih kecil, mengklasifikasikan lebih kecil itu lebih baik karena karakter kalau dibaca lebih rinci maka kita akan bisa mengelola lebih baik. Silakan nanti longsor di tempat teman-teman preferensinya masih umum. Wah, di tempatku tuh beda ya, tempatku tuh banyak lempungnya, nggak rusak rumah, tapi seperti apa? Kayak saya pernah belajar dengan teman-teman di Kulon Progo itu. Kayak geologi, eh, ketika membagi jenis tanah yang berpotensi bergerak lempungan itu kan misalnya gilit, kaulinit, monmorlonit ya gitu. Tapi mereka teman-teman bisa membagi dengan lebih rinci, hanya tidak dinamai. Mas, kalau jalan di sini itu jangan pakai sandal, lengket. Kalau jalan di sini jangan pakai sandal, kepleset. Kalau jalan di sini boleh pakai sandal. Kalau di sini tidak. Membayangkan nggak? Klasifikasi ibu-ibu itu berdasarkan kemudahan berjalan. Wow, lewat sana kok sandalan, beledak, misalnya gitu. Jadi apa? Kepleset jatuh. Oh, sana kok pakai sandal, sandalnya nggak bisa ditarik. Udah. Jadi ada tempat-tempat yang dia tahu itu jenis lempungnya beda. Buatku sama. Dan itu banyak pengetahuan kayak gitu tuh banyak. Hanya kita kan ada dominasi perguruan tinggi itu agak edan gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh suka nggak diakui. Setiap bahaya ya dan bencana. Sebenarnya gini, oh berarti bahaya itu kemungkinan sudah berisiko. Bisa jadi sudah. Kebanjiran itu ada risikonya, tapi ada aset yang berisiko juga yang kena, tapi masih bisa dikelola. Jadi kalau misalnya ada banjir 2 jengkal, apa sejengkal, lantas setelah itu kita bisa bersihin halaman rumah, itu tolong nggak masuk kategori bencana, itu ya banjir aja gitu loh. Tapi kalau udah rumah rontok, kita udah lempar handuk, nah, jadi poin tadi. Ada istilah-istilah yang sering dipakai. Ada risiko bencana, pengurangan risiko bencana, kapasitas, kerentanan, gitu. Yang ada di undang-undang. Bergerak sendiri. Teman-teman silakan baca Undang-Undang 24 2007 itu. Gitu ya. Tidak undang-undang harus benar, iyalah. Gitu. Benar karena disepakati. Tapi kalau nanti ada istilah yang berbeda, diterima aja.
Jadi kalau misalnya bencana itu ialah apa, tadi udah ya, risiko bencana apa. Nanti kalau ada pengertian, pemaknaan yang berbeda, diterima aja. Dirasakan aja. Jangan ditabrakkan. Nanti, wah ini salah, ini benar, enggak. Tapi kita tahu bedanya. Sama kalau ada kenyang itu, yang satu kenyang karena suka makan soto, satunya kenyang karena suka karedok, kenyang. Nah, nanti bisa jadi definisi kenyangnya itu kan beda. Jadi ini juga akan masuk ke situ. Dari istilah-istilah itu hubungannya gimana? Slide berikutnya. Risiko itu ada tinggi, sedang, rendah, ya, atau tanpa risiko. Sebenarnya pembagian tinggi, sedang, rendah itu kalau dikonversi yang lain itu, kalau tinggi itu nggak diterima, kalau sedang itu dipertimbangkan, kalau rendah itu nggak masalah diterima. Memang risiko itu subjektif. Jadi misalnya risiko satu hal gitu, itu kehilangan sepeda, gitu. Risiko yang lain kehilangan motor, risiko yang lain kehilangan mobil. Apakah potensi kehilangan sepeda, motor, mobil itu berbeda? Sepeda rendah, motor sedang, mobil risiko tinggi. Enggak juga kalau yang berisiko itu beda. Ya, jadi aset berisiko, nilai aset berisiko itu subjektif. Dan itu teman-teman ketika nanti menghitung risiko aset, di atas segalanya itu adalah subjektivitas. Dan subjektivitas itu harus berpihak pada kelompok rentan. Nah, yang berpengaruh di sana kan bagaimana bahayanya, bagaimana kerentanannya, bagaimana kemampuannya. Jadi kalau misalnya ada lenting balik, bahasa lenting balik, kena ada risiko bencana, kena, lantas dia melenting balik bisa cepat mengcover, ya risikonya sebenarnya itu ke sedang rendah. Gitu. Tapi kalau nggak bisa ngelola, ya jadi tinggi. Gitu. Risiko itu subjektif, aset berisiko satu dengan yang lainnya, itu nilainya bisa berbeda sama tergantung. Karena ketika kita mapping kajian risiko di satu RT dengan RT lain, boleh jadi tinggi sedang rendahnya sama, tapi aset berisikonya beda. Yang baik itu adalah mencegah. Jadi yang gambar paling bawah, itu kalau kita bisa mengelola bahaya dan kerentanan, kerja-kerja mencegah itu adalah yang paling baik dalam pengelolaan risiko bencana. Ya. Tapi kalau nggak bisa itu, ya terpaksa misalnya kerentanan yang kita kelola. Jadi bahayanya tetap besar, tapi bencananya kecil. Syukur kalau kita bisa mengelola bencana, kalau kita nggak bisa mengelola kerentanannya. Tapi apesnya, kalau kita nggak bisa mengelola bencananya, mengelola bahayanya, kita juga bisa mengelola kerentanannya. Biasanya mengelola kerentanan, stigmanya adalah harus dengan energi besar. Nggak juga, gitu. Tapi mana sih yang bisa dilakukan secara efektif? Yang sering terjadi dalam mengelola risiko bencana itu harus melakukan investasi yang besar. Padahal investasi itu nggak harus besar, tapi investasi yang efektif. Jadi kalau tinggal di daerah banjir, tidak semua orang rumah yang kebanjiran itu punya perahu gitu untuk evakuasi. Yang penting dia tahu kapan peringatan datang dan kapan mengungsi, jadi nggak perlu perahu. Gitu. Kalau kepepet juga nggak harus perahu misalnya, tapi perlu ban aja misalnya, asal. Gitu. Nah, slide berikutnya, aset risiko itu semua bentuk yang kita akses, kita miliki, kita kontrol. Bisa alam, bisa fisik, bisa manusia, bisa sosial, bisa ekonomi. Apa yang ada di sekitar kita, yang kita miliki, ya, itulah aset berisiko. Nah, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya aset apa, ya, berisiko oleh apa. Jadi kadang-kadang kita bahaya apa yang berpotensi bencana sehingga kita kehilangan aset ini. Tapi kalau asetnya subjek, ya mari kita balik gitu. Apa sih yang menyebabkan aset-aset kita itu berisiko?
Aset berisiko selalu aset yang tidak kita kontrol, kita tidak mampu kontrol terhadap potensi bahaya yang hadir. Kalau kita kontrol aset itu terhadap potensi bahayanya ya. Jadi misalnya aset kendaraan bermotor, risikonya tentu kalau tabrakan misalnya itu. Aset kulkas ini ya risikonya kalau kita berada di kawasan rawan banjir. Kalau COVID kemarin menarik, salah satu pelajaran bahwa risiko asetnya itu gede-gedean. Kita sakit, nyawa kita. Yang selama ini kita sering risiko itu yang kelola itu tentang fisiknya itu tidak gitu. Aset kita itu berisiko atas apa ya? Nah, ini karena kasusnya Jakarta, apakah aset berisiko rumah Anda bila kebanjiran? Jadi yang di rumah kita itu kalau ada banjir, yang berisiko apa? Slide berikutnya ya. Nah, ada nggak yang sosial, ekonomi, fisik, manusia? Kita pernah berpikir risiko atas aset-aset itu nggak? Nah, tadi ada banjir, silakan diganti aja yang mana. Jadi silakan teman-teman bisa menyelesaikan itu. Jadi mencoba. Nah, kalau saya tadi mau bertanya ini Kang Ete, ada Ya. satu pernyataan yang menarik dari Kang Ete terkait dengan resiko itu adalah subjektif gitu kan, karena besarannya sangat berbeda. Yang sepeda motor hingga kendaraan. Apakah itu berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki dalam konteks kebencanaan? Itu apakah berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki atau kerentanan? Subjektivitas itu unsurnya di mana, Kang Ete? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua ada pertanyaan dari Kak Hedwig Thoma. Beliau bertanya, apakah kalau pemanasan global sehingga mengakibatkan kekeringan sehingga gagal panen akan termasuk dalam bencana kah? Atau bahaya? Mungkin ini tanunya. Silakan, Kang Ete. Ya, jadi tingkat subjektivitas risiko itu pada nilai risiko itu memang kaitannya dengan bahaya, dengan kapasitas dan kerentanan. Tapi pada nilai yang sama di kelompok rentan itu maka risiko itu lebih tinggi. Di yang berkapasitas itu risikonya lebih rendah. Jadi subjektivitasnya ada di situ. Ancaman yang sama akan beda risiko. Pada risiko yang sama, kehilangan aset yang sama, itu akan beda. Makanya di kajian risiko itu harus berhati-hatinya bahwa orientasi itu harus pada subjek. Istilah penanggulangan bencana itu berpihak pada kelompok rentan, asal muasalnya kan nggak gitu. Karena kelompok rentan lah yang paling berisiko pada jenis bahaya yang sama. Lantas tadi ada perubahan iklim, Silakan. ya perubahan iklim itu bahaya atau bencana gitu. Ngitung bencana itu pasti pada paparan asetnya. Jadi kalau perubahan iklim itu sebenarnya adalah sama kalau kita bilang hujan. Hujan itu bahaya tidak? Sebenarnya hujan itu nggak bahaya. Yang jadi bahaya itu banjirnya. Nah, kalau kita bisa mengelola hujan dan banjir itu yang jadi nggak ada bencana. Gitu. Nah sama perubahan iklim kan gitu. Makanya upaya-upayanya bermitigasi, beradaptasi itu agar tidak jadi bencana. Yang bencananya lantas nanti apa? Kalau gagal panen, misalnya, ini udah sampai darurat atau belum? Kolap atau belum? Kalau belum pun masih bisa diadaptasi, itu belum masuk kategori bencana. Itu sih. Oke, terima kasih Kang Ete. Siap, Kang Ete. Ini apakah Kak Hedwig Thomas sudah bisa dipahami ya Kak Hedwig? Bila belum bisa monggo menanggapi lanjut. Tapi ada pertanyaan menarik ini dari Kak Lia Safitri. Apakah gagalnya mitigasi bencana akan termasuk dalam potensi bencana baru? Saya beberapa kali mengalami situasi gempa di Aceh Barat yang sebetulnya kerusakannya ringan, tetapi bencana justru terjadi karena kepanikan warga dan akses mitigasi bencana yang belum tertata, membuat hampir setiap
setelah gempa terjadi kecelakaan lalu lintas karena kepanikan. Kalau seperti ini masuk kategori gimana ya Pak ya? Bahaya, ancaman, kerentanan, atau mungkin silakan Kang Ete. Nah, yang menarik itu adalah fenomena kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh. Contoh lain misalnya, alhamdulillah kita selamat. Ini satu keluarga dari longsor. Oh, ya. Tapi ada keluarga yang meninggal ya. Oh, kenapa? Kemarin terisolir berapa hari nggak makan. Nah, ini kan jadi urusan yang lain gitu. Jadi ancamannya longsor potensi, tapi bisa jadi kolaps itu karena ikutannya, gitu. Tidak dari. Jadi kalau gitu itu apanya? Gitu. Ya bacaan itu jadi kerentanannya kan. Jadi jangan disalahkan gempanya. Dan ini ada kata tadi mitigasi. Selain mitigasi itu ada pencegahan, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan, ada penanganan darurat. Nah, kita perlu bening di situ. Boleh jadi bukan mitigasinya yang lemah, tapi ternyata kesiapsiagaannya. Kita nggak cukup siap siaga. Karena bicara mitigasi itu bicara tentang bagaimana kita dalam tanda petik ya, itu upaya penjinakan. Kalau bahayanya datang, agar kita akibatnya itu melunak, ada upaya-upaya mitigasi. Apakah sebelumnya pernah dibagi siapa evakuasi kemana? Jadi kesiapan dan kesiagaan itu kan satu proses yang dilakukan ya, sebelum darurat agar ketika tanggap darurat itu berjalan baik. Itu kira-kira ininya ceritanya. Oke, terima kasih Kang Ite. Untuk Kak Lia Sapitri, apakah semoga bisa menjawab dari pertanyaan Kak Sapitri ya. Ini untuk sesi yang pertama saya tutup sesi pertanyaannya. Lalu ada dua pertanyaan, tiga pertanyaan ini Kang Ite. Berkenan atau Kang Ite mau milih silakan. Tapi ada dua pertanyaan. Apakah laut pasang yang mengakibatkan banjir, apakah bisa dinyatakan sebagai bencana? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari Kak Ingrid Laupati dari LPPM Maluku. Dalam penyusunan kajian risiko bencana terdapat beberapa tahapan penilaian. Misalnya untuk tabel penilaian ancaman bencana A harus menggali dampak serta akibat dan penyebab. Mungkin Kang Ete bisa membantu nih untuk membedakan antara akibat dan penyebab itu seperti apa. Ya. Selanjutnya sekalian aja Kang ya, ada tiga. Ya. Kaitannya dengan situasi di Rempang, Kang, dan atau situasi ini dari Kak Sudarwanto CCF Indonesia, kaitannya dengan situasi di Rempang dan atau situasi semisal di Wadas maupun beberapa situasi yang sama di wilayah lainnya. Apa pandangan Kang Ete dalam konteks kebencanaan dalam tanda kutip dan bagaimana seharusnya kita sebagai organisasi masyarakat sipil bersikap? Over to you, Kang Ete. Ya, yang pasang menyebabkan banjir pasang, banjir rob gitu ya. Masuknya kalau dikelompokin kelompok bahaya, kelompok ancamannya. Tapi rumah-rumah ya kalau dia udah jadi rob, ada kehilangan rumah, kehilangan alat transportasi yang karena besar itu kerugian yang bikin kolaps, maka kondisi itu yang bencana. Tidak semua nanti akhirnya gini, ternyata tidak semua pasang rob itu bikin bencana. Kalau di bencana pada umumnya itu di kita itu hanya dibagi menjadi risiko bencana, bahaya, kapasitas, kerentanan. Nah, lantas yang ini kasus Wadas, kasus Rempang atau tempat lain gitu ya. Itu memang ya sebenarnya kalau dilihat dari penggusuran gitu kan. Kalau dilihat dari subjek penyintas itu sama dengan bencana. Iya, terima kasih Kang Ete jawabannya. Mengingat keterbatasan waktu, mungkin Kang Ete bisa mulai masuk ke materi berikutnya, silakan. Biar kita bisa berpacu dalam melodi, gitu Kang Ete. Lebih baik mencegah daripada melakukan penanganan respon, ya Kang ya, kurang lebih. Iya, betul.
Nah, obrolan berikutnya ini tentang karakter bencana. Ya. Nah, tadi kan udah pengklasifikasian, tapi kita baca karakter cirinya itu seperti apa sih gitu. Nah, alat bacanya sama gitu. Ini slide-slide tentang memastikan bahwa tempat kita tuh banyak bencana aja. Silakan slide pertama berikutnya. Ya. Ini tahun 2001 kita bisa cari 2004. Ini COVID kemarin. Ya. Kita bisa cari yang lain misalnya asap. Ini status tinggi sedang rendahnya kabupaten. Ya. Versi Kemendagri. Ya. Kita bisa update. Bahkan kecamatan juga ada program bencana, program ini. Ini kalau bicara Jakarta, banjir gitu. Mulai dari kecenderungan tinggi sedang rendahnya. Dari karakter bencana itu, ya, kalau kita baca, dari status kerawanan itu kalau kita baca ya alatnya relatif sama gitu. Jadi mau gempa, teman-teman tuh yang penting bisa mendeskripsikan tulisan yang di kiri itu. Di gempa di setiap lokasi beda-beda ya. Tapi yang dibaca sama. Penyebabnya gimana, mekanisme kerusakan gimana, faktor kerusaknya gimana, peringatannya gimana, elemen berisikonya dan konsekuensinya gimana. Ada nggak pemetaan dan kajian bahayanya, ada nggak strategi mitigasinya. Nah, jadi hampir bisa dibilang gini, di tempat yang penduduknya banyak, maka bacaan-bacaan kajian ini lebih banyak dilakukan, baik oleh orang lain maupun diri sendiri. Nah, itu misalnya. Di tsunami juga sama. Ya, kita harus baca itu. Semakin kita tahu karakternya, maka kita bisa mensiasatinya. Jadi kita tahu bahwa kalau di posisi merah, kita butuh berapa menit sampai ke posisi kuning misalnya, atau sampai hijau. Anggap aja itu di Bali tanpa ada pemetaan dan pengajian bahayanya, kalau peta itu polosan aja, maka kita nggak tahu itu. Risikonya kan lebih besar dibanding kita tahu. Di Gunung Api juga sama. Jadi tulisan yang kanan itu bisa itu minimal ya, lainnya ada ya. Jadi lainnya ya. Penyebabnya apa? Erupsi gunung api itu satu. Tapi bicara penyebabnya saya bilang erupsi. Tapi mekanisme kerusakannya dan faktor perusaknya beda. Ya. Ada yang pelaharan, ada yang uh, gas beracun, ada yang awan panas, ada yang nggak gitu. Nah, komponen-komponen pernah ada strategi mitigasinya nggak? Warga tahu nggak? Warga nggak tahu ya lebih repot. Pernah ada mappingnya nggak? Jadi faktor yang di sebelah kiri itulah faktor-faktor yang kembali perlu diketahui. Dengan masa itu tahu jenisnya, besarannya, kecepatannya, pernah dipantau nggak? Ada aset yang rusak nggak? Ini juga sekalian menjawab yang tadi. Jadi di gerakan massa juga perlu dilakukan ya gitu. Ini sampai ya di banjir juga gitu, ya dengan cara yang sama. Kekeringan juga dengan cara yang sama. Apa sih penyebabnya? Apa sih faktor rusaknya, pemetaannya? Nah, jadi tidak boleh terhadap bencana yang terjadi. Kita tuh bilang, pokoknya tempatku kekeringan, pokoknya tempatku kebanjiran, pokoknya tempatku kayak gini. Wah, ruwet itu. Karena begitu hanya pokoknya, kita tuh nggak bisa, itu barat dokter. Jadi kita seolah-olah mendeskripsikan seperti apa, sehingga kita nanti ketika mengurangi risiko bencana itu berjalan baik. Kebakaran juga gitu. Penyebabnya apa? Lantas mekanisme kerusakan, sistem peringatan. Jadi kadang ternyata kebakaran ini karena konslet. Beda treatmentnya kalau karena orang rokok. Di tempat yang jalannya luas. Beda dengan kalau jalannya sempit. Terhadap tempat kita berada, kita tuh harus berpikir kita tuh berisiko apa. Kalau kita merasa aman terhadap risiko itu, maka sejak itu kita berisiko. Jadi kalau wah tempat saya aman aja mas, berarti dia nggak hati-hati dia berisiko. Kebakaran hutan juga gitu. Jadi alat yang kanan itu bisa dibuat mencermati si bahaya itu, ancaman itu, dan bisa dipakai untuk nanti bagaimana mengelolanya. Angin juga sama,
limbah juga sama. Nah ini ada gambar yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang penanganan limbah yang tidak baik itu kontribusi kita juga itu. Dari sisi manfaat dan risiko ya, kalau perusahaan, konsumen, dan lingkungan itu dari sisi manfaat itu pasti perusahaan paling besar, konsumen itu lebih ini, lingkungan itu paling berisiko. Tapi kalau dari sisi risiko, perusahaan itu selalu menempatkan diri paling aman, konsumen itu lebih rendah, dan semuanya dibuang ke lingkungan. Limbah perusahaan itu harusnya dikelola. Pengelolaan limbah itu bisa terjadi kalau konsumen bayar lebih mahal. Tapi karena konsumen nggak mau bayar mahal, pengennya murah, maka ya nggak ada pengolahan. Ini mumpung saya yang lihat, darurat sampah sampai TPA ditutup berapa bulan itu apa bencana. Nah, kalau pertanyaan ini hadir, maka kelihatan bahwa kita sekali lagi ya, teman-teman tolong memisahkan benar antara bahaya dan bencana. Kalau itu belum kebaca, wah ini sampah ini bencana atau bahaya ya? Itu bencana atau enggak? Kalau itu menjadikan kita kolaps, ini sama dengan limbah tadi. Kenapa tempat sampah ditutup? Karena teman-teman nggak pernah mengelola sampahnya. Sama dengan ini. Kenapa limbah di kasus Bandung ya, yang ada program waktu Pak Doni itu Sungai Citarum Harum itu ya, program Citarum Harum, ada perusahaan yang nggak mau nutup limbah, setelah ditutup itu limbahnya itu perusahaan itu bikin hijab gitu. Salah banyaknya itu, kain-kain untuk baju-baju syar'i misalnya. Lantas ketika ditutup, ya kalau ditutup nanti pekerjanya saya pecat gitu, sehingga dibuka lagi. Itu sama gitu. Ya, karena kita nggak mau bayar pengolahan limbah. Ini sama karena kita nggak mau mengelola sampah. Sehingga seolah-olah yang salah itu adalah TPA-nya. Yang salah itu sungainya, kenapa nggak terima. Padahal itu dimulai dari kita nggak mau mengolah sampah kita sendiri. Jadi itu bukan bencana ya. Nah ini biasanya dari diskusi, silakan ada gimana sih sebenarnya kalau ada kejadian. Lantas kita tuh mengidentifikasi ujungnya sebenarnya pertanyaannya lantas gimana kalau ada bahaya di sekitar kita, ada sampah gimana, ada limbah gimana, ada kebakaran gimana. Kita mencermati apa potensi risiko itu hadir. Sebenarnya bisa ditarik nggak sih penjelasannya? Nah, kalau bisa, kan pertanyaan ini kenapa nggak dilakukan ya? Jadi pasti kita bisa mendeskripsikan. Baik, Kang Ete, luar biasa. Terima kasih, Kang Ete. Ini mohon maaf, saya off cam karena situasi di saya sedang mati lampu, rupanya menjadi sebuah bahaya dalam tanda kutip atau ancaman dan kerentanan saya dalam konteks diskusi ini. Jadi saya mohon izin untuk off cam karena gelap gulita. Jadi Kang Ete begini, dari pemaparan Kang Ete tadi yang cukup menjelaskan tentang posisi mana itu bahaya dan ancaman, dan seringkali kita juga terjebak di antara definisi itu, manakah bencana, apakah ini sudah masuk dalam kategori bencana berdasarkan undang-undang yang ada ataupun sekalian. Pertanyaan mendasar yaitu Kang Ete, terkait dengan hal itu, bagaimana untuk bisa memobilisasi sumber daya lokal yang ada di daerah dengan berbagai jenis OMS yang bekerja di berbagai macam isu, termasuk kesehatan, kelompok rentan, juga yang lainnya, dalam pengelolaan resiko bencana ini, Kang Ete. Sebagai yang contoh poin kasus, 5 aja. pilih yang poin 5. Ya, jadi yang satu lainnya tambahan, belajar sendiri. Oke, baik. Yang satu aja tambahan, Kang Ete, dari pertanyaan saya adalah mungkin kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa bencana di daerah, di mana kadang ada organisasi lokal yang karena situasi tertentu bukan bergerak di bidang kebencanaan, tetapi ketika bencana terjadi, terpaksa dalam tanda kutip harus mengampu beban-beban kerja-kerja respon humanitarian seperti itu, Kang Ete. Mungkin tanggapannya, Kang Ete, seperti itu? Ya, aku mau tolong diklik di share yang bagian 5. Aku berpikir itu karena kesombongan superioritas sumber daya eksternal.
yang tidak pernah membangun, termasuk kita, gerakan relawan di level lokal. Jadi bawah sadarnya itu kan superioritas. Dan pertanyaan itu jadi, bagaimana kejadian terjadi di lokal, sehingga lokal organisasi yang seharusnya tidak melakukan, itu melakukan. Di balik pertanyaan itu kan ada superioritas sumber daya eksternal. Kan? Nah, hal itu sebenarnya yang menjadi penting itu kalau pakai emosi jengkel sebagai warga lokal, kau sekarang datang. Kemarin, waktu belum ada kejadian, kerja-kerja kemanusiaan, kamu ngapain aja? Ngumpulin uang buat memperbesar organisasimu. Kan bisa begitu. Itu yang sering terjadi. Jadi, bicara pelokalan, urusan kemanusiaan dan macam-macam, sebenarnya dimulai dari ketika belum ada penghargaan terhadap gerakan-gerakan kerelawanan di tingkat lokal. Kalau keributan itu ada pada sekarang, maka yang perlu dibenerin itu kan, ya kita harus membangun keributan itu sejak awal, lewat mengizinkan teman-teman di lokal itu membuat gerakan itu. Ya di sana itu sebenarnya arahnya ke sana. Gerakan relawan. Kenapa relawan? Karena kerja-kerja di lokus itu pasti kerja kerelawanan. Dia bisa membagi, orang itu bisa membagi apa saja, ya, tenaganya, pikirannya, sumber dayanya, ya, di dalam proses itu. Dalam kerja-kerja relawan, ini sering, ini tulisan dulu Jokowi dalam saat periode pertama, masih ada istilahnya revolusi mental. Gerakan itu kalau punya ini, kan dulu gerakan revolusi mentalnya. Ada integritas, ada etos kerja, ada gotong royong. Gitu. Relawan pasti punya nilai gerakan itu. Ya, kader sehat ibu-ibu, posyandunya, gitu. Dia punya integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dia nggak digaji karena dia ada nilai yang dibangun, perlindungan dan penyelamatan itu. Keluarga dan tetangganya. Nah, ini pemanaan nilai relawan itu. Tadi sudah disamakan bahwa apa saja yang dia bisa punya itu dia distribusikan. Bicara relawan itu loh, orang yang mau bersedekah, bentuk sedekahnya itu apa aja. Itu bermanfaat. Nah ini urusannya kan sedekahnya, urusan kemanusiaan. Di Perka 17 2011 itu ada relawan penanggulangan bencana. Relawan PB itu seperti itu. Orang sekelompok orang, ya, ada upaya yang dilakukan sebelum saat sudah punya standar, ya. Ada lembaga pembinanya. Nah, yang mungkin lupa ditulis di sini adalah relawan itu punya mandat utama itu bekerja di tempatnya sendiri. Jadi ketika disebut relawan desa, satu desa itu mandatnya itu bekerja di desa itu untuk melakukan perlindungan penyelamatan di desa itu. Kalau sudah, baru ke desa yang lain. Hampir lembaga-lembaga kemanusiaan itu kalau tak tanya, ya, bangun gerakan relawan itu pernah buka perka ini enggak? Enggak. Karena relawan itu di satu sisi teman-teman bekerja atas korsanya gitu ya. Seperti tadi disampaikan, di luar bidangnya masuk. Di satu sisi, di sini yang sudah bekerja sebagai kerja kemanusiaan, itu kayak membangun gayung bersambut itu. Hampir di banyak tempat tuh kami begitu. Ada yang eksternal, internal untuk, nah tapi ini di undang-undang itu poinnya sebenarnya saya ingin menyampaikan di prinsip dan pancadharma. Jadi ya memang harus mandiri, profesional, punya solidaritas tinggi, ada sinergi dan ada akuntabilitas. Pun dia itu relawan. Ketika sumber daya yang didorong itu bukan manusia, nah itu sebenarnya ada masalah. Tiap nanti ada istilah pelembagaan, ada misalnya PMI di kabupaten,
atau di kecamatan. Ada pembagian gitu. Pengurus, anggota, staf, dan relawan. Ini gambar ini hanya membandingkan gambar, tapi jumlahnya bisa jadi pengurus, anggota, staf itu kecil, relawannya bisa. Saya hanya ingin memaknai bahwa setiap organisasi ada kecenderungan pembagian peran, ya itu. Tapi nanti merembet pembagian peran itu bisa jadi pembagian kasta. Jadi yang namanya pengurus tua itu lebih tinggi derajatnya dibanding stafnya. Stafnya lebih tinggi dibanding anggota. Anggota lebih tinggi dibanding relawan. Tapi yang penting ketika dia berorganisasi dalam komponen tadi, karena relawan ada lembaga induknya, itu satu korsa yang ada. Nah, memobilisir sumber daya itu bisa lewat mekanisme ini. Mana sih sebenarnya kebersamaan korsa antara lembaga eksternal dan lembaga-lembaga internal, individu-individu yang datang dari luar dan dalam kesesuaian korsa itu. Nah, ini biasanya peran di dalam kepengurusan. Jadi relawan ngapain, anggota ngapain, staf ngapain, pengurus itu ngapain. Tumbuhnya organisasi-organisasi lokal dan relawan-relawan lokal itu menjadi penting. Bukan berubahnya organisasi-organisasi internasional menjadi lokal, atau internasional menjadi nasional, nasional menjadi lokal. Itu nggak bertumbuh, itu namanya pindah tempat aja. Atau kayak bunglon itu. Jadi kayak apa? Pelokalan semu itu jadinya. Atau PRBBK semu juga itu. Ini bisa bertumbuh nggak di tingkat lokal? Makanya bentuknya forum, bentuk relawan tingkat desa, itu udah nyatanya itu. Ketika itu mau dikembangkan, ada siklus. Biasanya akan ada rekrutmen, yang masuk pasti ada kesesuaian misi. Gitu. Lantas ada orientasi bahwa lembaga kita sama lembaga kemanusiaan, tapi beda loh, misalnya PMI dengan Basnas, misalnya, atau Basnas Siaga Bencana atau apa, atau DD dengan apa namanya HCT. Terus ada pemandatan, ada pengakuan, dan ada monitoring evaluasi. Itu terjadi pada level. Ini bukan perkara uang, gitu, tapi perkara penguatan kapasitas sumber daya di lokal. Karena apa? Kalau bicara uang sebenarnya banyak. Kalau ada masih kita bilang, wah ini kita di sini kurang anggaran. Itu sebenarnya bukan cermin kurang anggaran kalau bahasa saya, kalau ada diskusi kayak gitu. Itu cermin dari kurang berkualitasnya sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya di lokasi itu bagus, maka dia tidak akan serta-merta bicara kurang anggaran. Jadi kalau misalnya ngomong diskusi, wah kami sulitan anggaran, itu bukan hanya level level desa itu ya. Kabupaten pun saya berani nebak gitu. Bukan karena kurang anggaran ya, tapi lebih pada kurang berkualitasnya sumber daya manusia. Slide berikutnya itu. Nah, bagaimana mengembangkan, ini sering saya sampaikan, mengembangkan kapasitas sumber daya lokal. Itu urusannya bagaimana proses fasilitasinya dan bagaimana mendorong partisipasinya. Jadi harus terjadi proses fasilitasi yang mulai dari kelompok kecil, atas membesar. Kalau ada mekanisme yang top down, langsung besar, ngundang banyak orang begitu, tak jamin itu mekanisme birokratisasi. Jadi tidak dari orang per orang. Jadi kalau dulu ada istilah community organizer, orang per orang. Nah, lantas dimulai dari proses, tentunya terserah lah bagaimana membangun partisipasinya, tapi ujungnya bisa dari manipulatif, terserah, tapi bisa jadi konsultatif. Tapi terakhirnya harus, kalau ada apa-apa, teman-teman di desa itu udah
Mas, kayaknya kita perlu begini. Nah, artinya dia sudah punya keputusan. Itu. Poinnya dua aja. Jadi jangan sampai malpraktek di mekanisme fasilitasi dan mendorong proses partisipasi. Nah, yang sering terjadi dengan anggaplah mekanisme rekrutmen staff gitu, yang rada-rada instan, top down gitu. Dia tidak melalui proses fasilitasi yang memadai gitu. Kenalan, terus ngapain, itu enggak. Jadi sama aja ketemu, mohon maaf, ketemu teman-teman dari NGO itu sama dengan ketemu teman-teman dari Bank Des atau BPD. Karena dia udah punya stempel. Saya dari ini akan melakukan kayak gini, saya dari ini. Ya sama aja loh. Saya BPD, saya saya apa. Tidak mekanisme fasilitasi. Kalaupun kayak gitu, dari pertemuan kelompok kecil itu menjadi besar itu dilakukan. Nah, ini tentu akan lebih baik. Silakan dicoba. Di Perka 17 2011 tadi atau 11 2017 ya, itu ada prasyarat. Jadi salah satu penyebab tadi kami ini nggak punya apa-apa itu, nah itu karena yang ngomong itu nggak punya kompetensi atau nggak punya kecakapan. Pun itu mau BPBD, mau warga, mau apa gitulah. Ini generalisasi yang mungkin menyinggung perasaan, tapi lebih baik tersinggung dan habis itu sadar dibanding nggak pernah tersinggung dan nggak pernah sadar. Jadi kalau jadi relawan, itu ada 26 relung kecakapan relawan di Perka 17 2011 itu. Yang kita bisa pilih di mana itu. Tukang, ya, pinter tukang, peternakan, administrasi, itu kecakapan loh. Bikin promosi, itu kecakapan. Kecakapannya bukan hanya search and rescue gitu aja. Bukan hanya syarat dan evakuasi gitu. Bukan hanya gladi simulasi, bukan hanya kaji cepat. Tapi banyak yang lain. Nah, lebih detail itu ketika di kompetensi, karena memang itu ada standar kompetensi yang lebih tuntutan profesional. Ya. Baik, Kang Ete, mohon maaf Ya. ini karena keterbatasan waktu. Ini udah slide terakhir ya kayaknya. Oke, siap. Kebetulan sekali sudah slide terakhir gitu kan. Terima kasih sekali Kang Ete. Ini materinya sangat penuh dengan daging, termasuk juga otokritik buat kita semua dalam hal ini Ya, untuk aku juga itu. tidak merasa superior dalam hal konteks ketika melihat satu kejadian peristiwa di sebuah lokasi gitu kan, dan juga bagaimana memberdayakan diri kita sendiri agar mampu dan tangguh dalam menghadapi bencana. Itu satu quotes of the day yang saya pelajari dari apa yang disampaikan Kang Ete, dan disampaikan banyak sekali koreksi-koreksi terhadap konsep-konsep apa itu bahaya, ancaman, maupun bagaimana mengkategorisasikan bencana, dan juga peran relawan, peran ternak lokal itu dalam konteks pengelolaan risiko bencana yang ada di Indonesia. Khususnya negara kita ini adalah negara kepulauan, jangan sampai konsep-konsep mainland island itu terlalu banyak dikembangkan, karena banyak sekali yang berbeda dalam konteks ini gitu. Saya, Dimas Panji, sebagai moderator hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan teman-teman, untuk materi nanti bisa diakses di websitenya Lokadaya, bisa teman-teman temukan di sana. Silakan seringkali melihat ke sana. Di sana juga banyak sekali materi yang sangat bermanfaat untuk dipelajari bersama, dan semoga menjadi sebuah pengetahuan yang akan menambah wawasan kita semua terkait dengan pengelolaan risiko bencana yang ada di Indonesia. Kang Ete, terima kasih sekali. Saya tahu Kang Ete sudah bersiap-siap untuk kembali menguji tesis gitu kan, dan disertasi mungkin gitu. Mungkin sebelum Kang Ete pamit, saya boleh minta izin untuk foto bersama ya, teman-teman. Silakan mengaktifkan kameranya. Iya, semoga teman-teman bisa mengambil apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, sebuah koreksi dan juga banyak sekali hal yang sangat luar biasa yang disampaikan Kang Ete. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya kembali ke Mas Putu selaku MC di hari ini. Monggo, Mas Putu Hendra, silakan. Terima kasih Mas Panji atas moderasinya ya.
Tadi terima kasih juga Mbak Tino sudah berkenan menutup kegiatannya tadi. Kemudian terima kasih Ibu Bapak semuanya, kakak-kakak sudah meluangkan waktunya. Tidak terasa ini 2 jam lebih, 2,5 jam kita belajar bersama Kang ET. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya, sesi kedua pelatihan ya, hari Jumat depan. Ya, salam sehat semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Bye bye.